Kembali di Indonesia Jabar, Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan di sesi terakhir ini kita juga akan mengetahui sejauh mana sebetulnya cara yang mudah untuk mengantisipasi krisis air dan juga sanitasi. Mungkin saya akan mulai dari Pak Dodi terlebih dahulu. Pak Dodi, soal penanganan sanitasi, apa yang sebetulnya yang cukup mudah dilakukan oleh masyarakat untuk penanganan sanitasi yang tepat ini, Pak? Baik, di salah satu promosi yang kami lakukan sebenarnya mempunyai hashtag tetangga panutan. Jadi jadilah tetangga yang baik gitu ya, being example gitu ya, dengan melakukan tadi sanitasi yang aman ya. Fasilitas sanitasi yang aman bagi kita sendiri dulu untuk bisa mencontohkan kepada tetangga yang lain gitu ya. Nah, opsi mudah, opsi murah kembali itu kepada pasarnya gitu ya. Segmentasi pasar gitu. Termurah saat ini yang saya lihat juga dari produk yang HDPE tadi saya sebut di awal, hanya bisa berkisar sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan saja terpasang. Jadi saya pikir itu opsi yang bagus ya, opsi yang bagus untuk volume 1 KK gitu ya. Untuk sebenarnya sekarang lebih kepada bagaimana orang tuh mau gitu ya. Jadi gerakan tadi yang Pak Kadis sempat sampaikan. Tuh kalau bisa jadi gerakan, opsi teknologinya ada, payung hukumnya ada, masyarakat tadi yang tenaga panutan tadi bisa men-trigger mereka semua untuk berubah, saya pikir itu bisa saja terjadi untuk menstimulasi percepatan tadi yang diminta di dalam tema diskusi kita pada hari Mulai ini. dari keluarga sendiri untuk juga tentunya akan bermanfaat Ya. kepada tetangga. Ya. Mungkin untuk Pak Dodi sendiri, apa yang ingin disampaikan terakhir closing statement dari Anda di Pak Dodi? Kami USAID IWAS Tangguh siap untuk mendukung ya pencapaian pertama RPJMN 2020-2024 yang diturunkan menjadi RPJMD khususnya Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan juga pencapaian SDG spesifik target nomor 6 di tahun 2030. Jadi kembali target sanitasi aman dan air minum aman bagi Jabar juara. Oke, baik. Saya akan beralih ke Prof. Waluyo. Prof. Waluyo, hal yang cukup mudah untuk antisipasi krisis air, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini, Prof? Ya, terima kasih. Jadi ada dua sisi, kebutuhan air dan ketersediaan air. Bagi masyarakat, kebutuhan air bisa kita hemat. Jadi kita gunakan air seperlunya saja, gunakan peralatan yang hemat air, dan gunakan air dengan hemat. Misalnya kalau lagi sikat gosok gigi, ya, itu di wastafel biasanya air dikucurkan. Padahal kita lagi gosok gigi, airnya terbuang percuma. Nah, kalau kita lagi gosok giginya, dimatikan, pas mau kumur baru digunakan lagi. Ini yang hal kecil seperti ini bisa menghemat air. Ya. Kemudian dari sisi yang lainnya mengenai ketersediaan air, kita usahakan untuk secara kuantitas supaya mengkonservasi air, yaitu kalau bisa membuat sumur resapan, kemudian membuat permukaan tanah kita ditanami tanaman, tidak beton. Jadi kalaupun ada terpaksa harus untuk paving, untuk garasi misalnya untuk mobil, gunakan paving block yang menyediakan ruang-ruang sehingga tanaman masih bisa tumbuh dan air masih bisa meresap ke dalam tanah. Oke, baik. Terakhir closing statement dari Anda nih, Prof. Waluyo, terhadap perbincangan kita kali ini. Ya, terima kasih. Marilah kita mencintai air, menghargai air, bahwa air adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, akan tetapi sangat bernilai tinggi. Oleh karena itu kita harus hemat menggunakannya dan bijaksana menggunakannya, supaya air itu tetap ada, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nantinya. Jangan sampai kita mengubah mata air menjadi air mata. Oke, baik. Ini menarik sekali. Jangan mengubah mata air jadi air mata. Pak Diki, ini apa yang ingin Anda sampaikan terutama soal penanganan air dengan mudah, terutama bagi masyarakat dan juga sanitasi ini secara bersama mungkin kalau dari Pak Diki? Ya, kalau dari saya barangkali sebetulnya hampir sama dengan sampaikan Prof. Waluyo ya. Jadi dari sisi kebutuhan dan ketersediaan itu dua-duanya harus kita lakukan. Baik itu dari sisi penghematan air, menggunakannya, kemudian juga kalau tadi dibilang peralatan, mungkin juga salah satunya produk juga mungkin kita harus mulai bijak memilih produk-produk yang memang hemat air ya. Kita tidak tahu kapan krisis air ini akan menjadi booming gitu ya. Tapi dari sekarang mari kita mulai biasakan, budayakan gerakan hemat air dan gerakan menampung air.
Saya pikir itu yang tagline yang paling penting di dalam menangani krisis air. Oke, baik. Closing statement Anda untuk masyarakat nih Pak. Closing statement dari kami selaku Dinas Pengelolaan Sumber Daya tentu saja mari bijak menggunakan air, terutama berkaitan air tanah, dan mari kita optimalkan penggunaan air permukaan yang lebih baik karena untuk keandalan air kita ke depan. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak para narasumber yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Bapak Diki Ahmad Siddiq STMT. Terima kasih Pak Diki. Lalu juga terima kasih banyak dari Kementerian PUPR, Profesor Dr. Andes Waluyo Hatmoko MSc. Lalu juga terima kasih banyak kepada Regional Manager USAID IWOS Tangguh, Bapak Dodi Suparta. Terima kasih banyak sudah bergabung di Indonesia Bar. Dan ada pesan pemirsa untuk Anda tentunya dalam peringatan Hari Air Sedunia ke-31 yang akan disampaikan. Mari kita jaga air untuk masa depan, dimulai dari kita dan mulai dari sekarang. Untuk kita, untuk Jabar juara. Selamat Hari Air Dunia ke-31. Ya, pemirsa, itu dia perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam Dialog iNews Jabar. Dan tentunya Anda bisa kembali menyimak perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak-Bapak, standby dulu Mas.